Assalamualaikum. Kali ini saya akan mengerjakan soal dari latihan UTS. Yang pertama, soalnya jika X sama dengan 1/2, Y sama dengan 4, dan Z sama dengan 8, maka berapa nilai X pangkat 3 dikali Y dikali Z pangkat 2 per X pangkat 2 dikali Y pangkat 3 dikali Z. Yang pertama, kita harus mencari masing-masing nilainya dulu, yaitu nilai X kita jumlahkan bersama pangkatnya 3 dikurang 2, kemudian Y 1 dikurang 3, dan Z 2 dikurangi 1, maka nilainya X sama dengan 1, Y sama dengan min 2, dan Z sama dengan 1. Maka kita cari nilai X, Y, dan Z ini. Sama nilai X nya dari 1/2 pangkat 1, jadi kita pilih 1/2 pangkat 1 sama dengan 1/2, kemudian Y 4 pangkatnya 2 ini jadi 8 pangkat 2 ya. Ini tadi ada kesalahan soal, harus di pangkat 3 jadi 3 min 1 sama dengan 2, jadi 8 pangkat 2. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 1/2 dikali 4 pangkat min 2 itu sama saja dengan 1/4 pangkat 2 dikali 8 pangkat 2 sama dengan 64. 1/2 dikali 1 pangkat 4 pangkat 2 sama dengan 16 kali 64. Kemudian ini 1/2. Kemudian soal nomor 2, yaitu suatu penampungan dapat menampung 6 kl bensin. 75% tersebut dijual pada SPBU dan 11/30 dari sisa dijual ke pengecer bensin yang tersisa di penampung. Di sini kita akan mencari berapa sisa yang ada di penampung. Jadi yang pertama kali kita harus mencari 75% bensin yang terjual ke SPBU, yaitu pertama kita cari penjualan 75% dengan cara 75% ini kita kali dengan 6 kl bensin. Nah, 6 kl bensin ini sama dengan 6.000 liter, berarti 75 per 100 kita kalikan dengan 6.000. Kita hilangkan nolnya masing-masing. 575 dikali 60 sama dengan 4.500 ya. Untuk penjualan 75% nya sudah. Kemudian kita cari dari sisa bensinnya. Nah, sisa bensinnya berapa? Dari 6.000 liter kita kurangin dengan hasil yang dijual tadi 4.500 sama dengan 1.500 liter. Kemudian dari sisa bensin tadi 1.500 kita mencari yang 11/30 ini, artinya yang dijual ke pengecer sama dengan 11/30. Nah, caranya 11/30 kita kali dengan sisa tadi 1.500. Coret 15 dibagi 3 dapat 11 kali 5 sama 5 sisa 0 1,50 liter. Kemudian kita cari total yang terjualnya. Total yang terjual, dari total yang terjual itu tadi penjualan 75% sama dengan 4.500 dikurangi total yang terjual 4.500 ditambah dengan yang dijual ke pengecer 550 liter sama dengan 5.050 liter. Ini yang total yang terjual, berarti berapa sisa di penampung. Nah, tadi di penampung ada 6.000 liter, kemudian kita kurangi dengan total yang dijual 5.050 liter sama dengan 950 liter sisa yang di penampung. Kemudian lanjut nomor 4, soalnya 400 ml larutan H2SO4 mengandung air sebanyak 30%. Tentukan tambahan air yang diperlukan
untuk membuat larutan H2SO4 dengan konsentrasi 25%. Yang pertama kita ketahui dulu larutan H2SO4 ada 400 ml dengan konsentrasinya 30% air. Yang pertama kita harus cari banyaknya jumlah air di larutan H2SO4. Ini air dalam 400 ml H2SO4 30%. 30% dikali dengan jumlah air tadi. Ini kita bagi, kita coret, bisa 30 kali 4 sama dengan 120 ml. Jadi airnya sebanyak 120 ml. Kemudian airnya sudah diketahui sebanyak 120 ml. Kita cari tahu dulu H2SO4 nya. Jadi banyak H2SO4 ada dari 400 ml larutan dikurangi jumlah airnya 120 sama dengan 280 ml larutan H2SO4. Kemudian kita mau mencari konsentrasi yang 25%. Ini H2SO4 25%. Ini dengan cara 25% yang dibagi jadi 100 per 25 dikali dengan jumlah H2SO4 tadi 280 sama dengan 1020 ml. Ini jumlah dari larutan H2SO4 25%. Kemudian yang kita cari tambahan air yang diperlukan untuk membuat larutan H2SO4. Berarti kita harus kurangi tambahan airnya, nilai jumlah tadi 1120 dikurangi dengan jumlah 400 ml larutan H2SO4. Jadi 120 kurangi dengan 400 sama dengan 720 ml. Jadi jumlah tambahan airnya adalah 720 ml. Kemudian soal nomor 4 yaitu asumsi 1 kg sama dengan 1 liter. Berapa ppmk bila 60 mg NaOH dilarutkan ke dalam 4 liter air? Di sini asumsi 1 kg itu sama dengan 1 liter. Nah, ini kita rubah dulu ke gram. Jadi 60 dibagi sama dengan 0,06 gram. Dan 4 liter air ke gram sama dengan 4 kali 1000 sama dengan 4000. Kemudian ini ditanya berapa ppm. Jawab, masukkan rumus ppm nya. Kali 10 pangkat 6. Kemudian berat zat larutnya sama dengan 0,06 dibagi berat larutannya sama dengan 4000 gram dikali dengan 10 pangkat 6 sama dengan ini 0,06 dikali 10 pangkat 6 dibagi 4000 itu kurang lebih 60.000 dibagi 4.000 dibagi 4 sama dengan 15 ppm. Lanjut soal nomor 5 yaitu 6 analis dan 2 dokter digaji 58 juta per bulan. Jika gaji dokter lebih tinggi 2 juta dibandingkan analis, maka gaji analis berapa? Di sini kita asumsikan 6 analis dengan 2 dokter yaitu dengan 6A dan ditambah jadi 2 dokter 2D. Gajinya sebanyak 58 juta. Di sini diketahui gaji dokter lebih tinggi 2 juta dibanding dengan gaji analis. Di sini diketahui berarti ada 2 juta ya 2 juta dari gaji analis 2 orang.
ditambah dengan jumlah total 6 analis sama dengan 58 juta. Sini 2 dikali 2 sama dengan 4 juta. 4 juta. A dikali 2, 2A ditambah 6A sama dengan 8A. 58 juta. Kemudian kita total jumlah nilai dari 8A sama dengan 58 juta dikurangi 4 jutanya pindah ke belakang dengan 54 juta. Ini 8A. Nilai A sama dengan 54 juta dibagi 8 sama dengan 54 juta dibagi 8 sama dengan 6.750.000. Ini adalah gaji analis. Oke, sekian latihan soal pada hari ini. Kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.